apakah hal tersebut sudah dikomunikasikan oleh Sekretaris Bung Niko dalam hal ini kepada Ketua? Sehingga ada seolah bertabrakan ini. Ya, kita harus jujur, ya banyak partai politik, ya partai-partai besar menjelang pilkada ini kan juga melakukan survei. Dan hasilnya yang Niko dengar, yang Niko tahu masih Haji Rohimat. Kang Niko melihat ketiga orang ini di mata partai atau pilihan partai seperti apa? Sehingga Kang Niko berstatement bahwa saya mendukung Haji Rohimat dan saya siap menjadi wakilnya. Kenapa tidak kader tiga ini yang ini? Pemirsa Metro Buana dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali di segmen podcast Ong Sia. Oke. Wow. Saya Dadang Metro. Kali ini akan membahas informasi yang datang dari pusat dan dari rakyat. Kali ini bersama narasumber Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Subang, Bung Niko Rinaldo. Selamat siang, Niko. Atur nuhun, Kang. Siap. Kang Niko, jelang Pilkada Subang. Siap. PDIP sepi-sepi nih. Kira-kira yang jadi fokus strategi di internal PDIP apa nih? Kira-kira sekarang nih? Satu kaitannya strategi, sebenarnya PDI Perjuangan artinya sudah punya strategi, dimulai dari tahapan. Ya, alhamdulillah tahapan penjaringan baik di tingkat DPC, DPD dan DPP sudah dilakukan. Nah, ada nama-nama yang memang juga sudah terjaring, ya sebagaimana sudah disampaikan ke publik oleh Ketua DPC PDI Perjuangan Subang, Kang Maman Yudia. Nah, intinya PDI Perjuangan siap dengan strategi yang ada, dan sebagai Sekretaris DPC Partai ya kami fatsun dengan apa yang menjadi kebijakan dan strategi yang akan dijalankan dalam pemenangan pilkada mendatang. Dari tiga sosok ya, yang kalau kita evaluasi tiga sosok nama. Satu Haji Narsa Sukanda, kedua Haji Ating, ketiga Haji Adik. Yang ikut pendaftaran dan kemarin sempat teragendakan agenda fit and proper test di Jawa Barat. Nah, seiring dengan menunggu sebuah surat penugasan dari DPP PDI Perjuangan barangkali gitu, Bung Niko, bahwa, nah ini Bung Niko kemarin sempat berikan sebuah statement nih, ya, bahwa mendukung sosok Haji Rohimat nih. Nah, itu kira-kira keluarnya secara pribadi atau atas nama partai nih kira-kira nih? Ya, terima kasih banyak. Niko senang pada kesempatan hari ini juga bisa memberikan penjelasan secara langsung. Ya, jadi itu murni sikap pribadi, ya, tetapi kan melekat. Walaupun pribadi, Niko juga sebagai bagian dari kader PDI Perjuangan. Nah, fungsi partai, Kang Dadang, adalah kan tempat menyerap aspirasi, mengolah dan memperjuangkan. Nah, sehingga menjelang pilkada ini juga kan semua partai politik tujuannya ingin menang. Pada saat menang, kemenangan itu kekuasaan diperoleh, outputnya untuk membuat kebijakan-kebijakan yang pro rakyat. Nah, dalam perjalanannya, kan jeda antara pileg dengan pilkada di tahun ini tuh kan pendek. Niko pribadi, Kang Dadang juga mengetahui, di kontestasi pileg Februari 2024, ditugaskan oleh partai maju di DPRD Provinsi Jawa Barat. Nah, sehingga jangkauan Niko tidak di dapil kecil, bertugas di 3, 4, 5 kecamatan, tetapi bergerak menyerap aspirasi di 30 kecamatan. Nah, artinya pasca pileg itu ya sudah terbangun simpul-simpul, baik itu simpul jaringan yang irisannya di internal partai bersama PDI Perjuangan dan jaringan-jaringan relawan. Dan hasil aspirasi versi Bung Niko ini dari semua wilayah Kabupaten Subang, muncullah jelang pilkada nama Haji Rohimat. Betul. Jadi banyak lah ya di beberapa daerah aspirasi yang ditemukan pada saat Niko juga terus mengelola silaturahmi, komunikasi, justru muncul. Ini Kang Haji Rohimat masih layak, masih pas, masih pantas, dan figur yang masih dibutuhkan oleh rakyat Subang. Nah, ya Niko kan sebagai orang Subang yang juga berkeinginan melihat Subang juga semakin baik, ya, dan tujuannya juga untuk kepentingan partai, dan partai juga bisa memenangkan pilkada. Nah, kan partai-partai manapun, bukan hanya PDI Perjuangan, pada saat memotret kriteria
ya kelayakan calon. Salah satunya kan indikatornya adalah survei. Ya. Nah, bukan hanya aspirasi yang Niko tangkap melalui pendekatan yang Niko lakukan dengan jaringan saja. Ya. Ya kita harus jujur, ya banyak partai politik, ya partai-partai besar menjelang pilkada ini kan juga melakukan survei. Ya. Dan hasilnya yang Niko dengar, yang Niko tahu masih Hajrul Himat yang masih terpotret yang memiliki elektabilitas dan popularitas yang diterima oleh rakyat Subang. Dan itu yang kemudian oleh Kang Niko disampaikan ke publik di luar dari sebuah keputusan partai. Ya, partai kan sebenarnya belum memutuskan. Nah, keputusan partai itu ya sepengetahuan Niko ya hampir 15 tahun di PDI Perjuangan. Keputusan itu pada saat sudah ditetapkan oleh Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri terbubuh dalam tanda tangan rekomendasi. Nah, hari ini kan proses dialektika, dinamika, ya, bagaimana kita menggodok calon-calon pemimpin ke depan dalam proses mekanisme penjaringan, baik yang secara formal ataupun yang Niko sampaikan barangkali bisa menjadi pertimbangan partai sehingga di 2024 di November mendatang PDI Perjuangan bisa kembali lagi memenangkan pilkada di Kabupaten Subang Dengan meminang dengan bersama-sama Pak Hajrul Himat. Pak Hajrul Himat. Begitu, Bang. Nah, kalau misalkan ini berbeda nih gini Pak antara sekretaris dengan ketua. Kalau kita bicara kalau dalam tanda petik haram. Kan gitu kalau lebih sarkasnya ketika meminang Hajrul Himat. Kan itu. Nah, apakah hal tersebut sudah dikomunikasikan oleh sekretaris Bung Niko dalam hal ini kepada ketua bahwa ini loh aspirasi masyarakat, masih Hajrul Himat yang pertama. Kira-kira seperti apa ini sehingga ada seolah bertabrakan ini? Sebenarnya sih tidak bertabrakan. Menurut Niko sangat menghormati Kang Dadang. Niko juga sudah menyimak apa yang menjadi pernyataan Kang Mamang Yudya. Niko harus sampaikan beliau bagi Niko adalah orang tua, guru politik, ya apa yang menjadi penyampaian juga demi kepentingan, kebesaran dan kemajuan PDI Perjuangan. Niko sangat hargai semua pernyataan dan pandangannya. Niko hargai dan itu juga menjadi catatan. Niko juga harus jauh lebih baik lagi sebagai kader. Nah, tetapi sekali lagi ya bagi Niko sih yang paling penting itu kepentingan masyarakat yang paling utama. Dan itu kan terpotret bukan pakai rasa. Ada instrumen ilmiah melalui lembaga survei yang itu sudah diakui ya oleh perguruan tinggi, oleh institusi politik untuk mengukur sejauh mana itu kan kita menentukan calon-calon yang maju di pilkada. Dan kemudian ada kesiapan saat itu. Kalau nggak salah Pak Gaden ya, Kang Niko menyampaikan kepada masyarakat bahwa mendukung Hajrul Himat dan kami siap menjadi wakilnya. Kan gitu. Betul. Nah, kenapa Kang Niko ketika ini perjalanan internal PDIP yang sudah melakukan penjaringan ketiga orang itu, apakah Kang Niko melihat ketiga orang ini di mata partai atau penilaian partai seperti apa sehingga Kang Niko berstatement bahwa saya mendukung Hajrul Himat dan saya siap menjadi wakilnya? Kenapa tidak kader tiga ini yang ini? Ya kan setiap kader juga punya hak yang sama dan punya cara dan pendekatan bagaimana berstrategi ya mencapai tujuan sehingga juga bisa direspon oleh rakyat. Nah, pada saat Niko menyatakan siap, ya misalnya kenapa Niko posisinya tidak mendaftarkan diri di PDI Perjuangan secara resmi. Ya sebenarnya Niko juga sudah diberikan formulir pendaftaran langsung ke sekretariat yang Niko punya, itu kan oleh Ketua Panitia Penjaringan Kang Ujang Yusuf Japet yang juga Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu. Formulirnya Niko dapat, tetapi juga kan kami tadi berdoa, berkonsultasi, bersilaturahmi dan meminta pandangan. Pada saat Niko memasukkan formulir pendaftaran ke penjaringan ini, kan Niko juga harus baca skema-skema partai. Kira-kira nanti figur-figur yang akan dipasangkan, kira-kira proses berkoalisinya seperti apa. Ya ada beberapa pertimbangan yang pada saat itu Niko juga anggap belum waktunya Niko menyampaikan, ya butuh doa lebih lama, ya butuh soal terhadap tokoh-tokoh lebih lama, dan Niko mendapatkan satu penguatan ya pada saat kemarin di momentum yang baik, mulia pada saat Idul Adha, dan kebetulan itu guru spiritual Niko ya ada Abah Thomas, kebetulan juga pimpinan pondok pesantren di sana, terus juga ada pimpinan Majelis Salawat Thomasnya Kiai Ujang Soleh. Setelah
proses berdoa, berkontemplasi, bertemu dengan tokoh masyarakat, akhirnya di momentum yang baik itu ya Niko sampaikan. Ya. Nah ini juga bagian dari sebenarnya runtutan. Menurut Niko itu tidak keluar dari proses yang dijalankan karena kan belum ada keputusan, Ya. ya, dan ada tahapan, boleh di tingkatan DPC partai, boleh di tingkatan DPD partai, boleh juga di DPP partai. Nah tapi Niko berkenan maju untuk bisa ikut dalam kontestasi sebagai wakil jika itu kan Ya. dipercaya bersama dengan Kang Haji Ruhimat. Ya. Nah artinya apa? Ini lebih realistis. Satu, Niko juga sebagai kader PDI Perjuangan. Yang kedua, kita juga harus menangkap apa yang menjadi aspirasi masyarakat Kabupaten Subang pada umumnya. Ya, satu pihak ketua DPC PDI Perjuangan Kang Maman menilai gerakan yang selama ini dilakukan oleh Kang Niko adalah merupakan sebuah pembangkangan. Kan gitu. Sakit hati nggak Kang Niko ini? Dalam proses berpolitik itu kan Niko diajarkan ya tadi harus ya menerima segala konsekuensinya. Yeah. Nah barangkali ada tindakan-tindakan Niko yang dianggap kurang pantas ya sebagai pribadi dan sebagai kader partai, Niko minta maaf. Dan tidak sama sekali Niko juga sakit hati, Niko tersinggung. Justru apa yang menjadi wejangan, apa yang menjadi nasihat Kang Maman Yudya sebagai orang tua, sebagai tokoh politik, sebagai ketua DPC Partai Niko, sebagai guru, itu menjadi cambuk ya untuk Niko bisa jauh lebih baik lagi menata langkah berpolitik di Kabupaten Subang kan. Ya. Kemudian terkait menyangkut masalah dukungan Kang Niko, kemudian disampaikan mungkin nanti ke partai untuk mendukung Haji Ruhimat. Apakah itu akan dijadikan agenda yang penting bahwa nanti Haji Ruhimat akan digandeng, akan dipinang oleh PDIP nih ke depan? Itu kan aspirasi Niko dan aspirasi semua jaringan yang Niko potret. Harapan Niko seperti itu. Mudah-mudahan dengan itu kan ungkapan kejujuran kan. Ya Kang Dadang juga mungkin bisa mendengar ya, bukan hanya di PDI Perjuangan. Kang Haji Ruhimat ya sebagai petahana itu sangat seksi sekali, bukan sebagai petahananya tapi juga punya rekam jejak yang terukur sehingga banyak pihak, banyak tokoh, banyak figur, banyak partai politik di luar PDI Perjuangan yang sebenarnya ingin meminang Kang Haji Ruhimat. Sehingga bagi Niko sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari PDI Perjuangan, kenapa tidak menyuarakan hal yang sama kalau itu juga bertujuan untuk kebaikan rakyat Subang dan partai itu sendiri. Nah, menurut Kang Niko ini sosok Haji Ruhimat di mata Kang Niko seperti apa? Oke, kalau terkait apa yang menjadi pandangan Pak Maman Yudya kan itu hak pribadi beliau, ya. Niko juga tidak bisa mencampuri apa yang menjadi persepsi beliau ya. Tapi kalau bagi Niko, Kang Haji Ruhimat sebagai pribadi, sebagai pemimpin sudah cukup menjadi teladan, Ada ukuran, apakah itu ukuran berdasarkan subjektivitas Niko? Ya tentunya tidak, ada fakta. Bagaimana rakyat Subang sudah bisa menilai, bagaimana Pak Ruhimat mampu menyelesaikan kepemimpinan secara utuh. Nah, yang kedua, ya banyak program-program juga yang pro rakyat. Kayak Niko yang berangkat dari keluarga sangat sederhana. Ya beliau juga Niko baca rekam jejaknya terlahir dari keluarga yang juga prihatin. Hari ini juga melahirkan satu kebijakan di mana banyak P3K juga yang diangkat. Sehingga concernnya peningkatan sumber daya manusia juga semakin lebih baik. Bagaimana guru-guru bisa mengajar secara benar, secara serius, secara fokus, kalau mata pencahariannya saja terbatas. Nah, sehingga beliau sosok pemimpin yang merasakan betul bagaimana, dari mana dia berangkat. Nah, pada saat beliau menjabat, itu dituangkan ke dalam satu kebijakan yang pro rakyat. Nah, kira-kira begitu, Pak. Dan beliau ini sosok Haji Ruhimat itu paling tidak bagaimana mungkin internal PDI Perjuangan melalui desain Kang Niko itu celah untuk meminang Haji Ruhimat itu sangat besar. Itu harapan dan doa. Jadi langkah yang Niko lakukan adalah bagian dari membangun demokratisasi di internal partai Niko sendiri. Sebelum keputusan yang nanti juga disampaikan oleh ketua umum melalui DPP, DPD, dan akhirnya juga kami di DPC partai harus menjalankannya. Nah, ini kan suara akar rumput yang Niko temukan pada saat proses bersilaturahmi dan komunikasi dengan semua jaringan yang ada. Nah, mudah-mudahan menjadi bahan pertimbangan. Tapi sekali lagi Kang Dadang, Niko sangat menghargai dan menghormati apapun keputusan yang akan diputuskan oleh partai. Tapi persoalannya kan gini, Kang Niko, persoalannya ini ribut-ribut soal Haji Ruhimat. Nah, ketika Haji Ruhimat itu
dengan sebuah keyakinan sampai detik ini tidak ikut jadi salah seorang masuk dalam kontestasi di pilkada. Kira-kira menurut Kang Niko gimana ini? Ya, Kang Haji Ruhimat yang Niko kenal, ya beliau juga figur pemimpin yang sangat mendengar apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Ya per hari ini Niko hargai, ya banyak statement di media beliau lebih fokus terhadap usaha, lebih fokus terhadap keluarga. Ya Niko menghargai karena wajar selama 5 tahun dia full all out untuk kepentingan rakyat. Sehingga ya hari ini ya sudah pantasnya waktunya dipersembahkan untuk keluarga besarnya tercinta. Tetapi keyakinan Niko, Kang Jimat akan mengikuti kata hati, mendengarkan aspirasi masyarakat, dan Niko sangat berharap beliau mau kembali memimpin Kabupaten Subang 5 tahun ke depan. Itu kira-kira ini Kang Maman sendiri sebagai Ketua DPC akan luluhkah dengan prinsip-prinsip indikator Kang Niko? Ya, di politik itu kan serba dinamis, semua serba mungkin. Ya, tadi Niko sudah sampaikan di Jakarta, Mbak Puan, DPP partai mengkomentari tentang pencalonan Mas Anies itu sangat menarik. Dan kita tahu bagaimana positioning Mas Anies dengan PDI Perjuangan selama ini. Nah, mudah-mudahan itu juga menjadi satu bahan masukan bagaimana DPC PDI Perjuangan Kabupaten Subang menyikapi figur Kang Jimat yang sama seksinya dengan Mas Anies. Kira-kira begitu. Dan mudah-mudahan Kang Wayan Yudhistira sendiri ketika indikator yang tadi disebutkan oleh Kang Niko, Haji Ruhimat itu merupakan sebuah sosok ibarat layang-layang yang bagus, yang layak untuk diterbangkan di udara dengan hembusan angin yang kebetulan ngomongin soal layang-layang, Niko juga anak kampung di Pantura yang suka main layang-layang. Dan aktivitas yang Niko lakukan tadi wong cilik, Niko mah teu kabeli layang-layang yang baru. Biasanya moro Nah, kita jemur kembali sehingga bisa lebih maksimal dan bermanfaat. Bukan berarti Kang Jimat seperti layang-layang, tetapi selama untuk kepentingan rakyat apapun harus kita perjuangkan. Kemudian yang terakhir barangkali ini, Kang Niko, apa yang disampaikan Kang Niko untuk kalangan internal PDI Perjuangan Kabupaten Subang terkait dengan masalah statement Kang Niko kemarin? Pertama Niko berterima kasih tadi disampaikan, Niko juga sudah mencermati tayangan sebelumnya bahwa Niko juga dianggap sebagai sekretaris DPC PDI Perjuangan yang gagal, sebagai kader yang kita juga belajar disiplin, Niko harus mengakui bahwa tidak ada prajurit yang salah, yang ada adalah pimpinan yang salah. Nah, Niko bagian dari kepemimpinan partai masa bakti 2019-2024, sehingga mohon maaf atas raihan yang diperoleh oleh partai dalam kontestasi Pileg di 2024 di Februari yang lalu. Nah, tapi Niko juga berterima kasih. Raihan itu juga bukan hanya semata-mata raihan jumlah kursi atau angka-angka di KPU. Itu adalah akumulasi kepercayaan rakyat yang dititipkan terhadap calon-calon, terhadap partai politik untuk bisa memperjuangkan aspirasi rakyat Subang itu sendiri. Niko berterima kasih terhadap DPC partai yang sudah membersamai perjuangan kita 5 tahun selama ini, terhadap PAC, terhadap ranting, terhadap anak ranting, terhadap senior, sesepuh-sesepuh partai yang punya sejarah panjang membesarkan PDI Perjuangan dengan keterbatasan Niko sebagai sekretaris partai di periode ini. Nah, selain itu tadi kita diajarkan juga jas merah, Kang Dadang. Bung Karno mengatakan jangan sekali-kali melupakan sejarah. Nah, hadirnya Niko di titik ini juga karena peran-peran tokoh-tokoh yang luar biasa. Niko bisa ada di Kabupaten Subang, berkiprah di politik karena Niko pernah mengenyam bangku kuliah di Universitas Subang dengan beasiswa utusan desa. Nah, kebijakan itu lahir yang pada saat itu mengeep kader PDI Perjuangan. Itu kebijakan pro rakyat. Nah, sehingga Niko berterima kasih terhadap Mang Eep yang sudah membuat kebijakan itu, sehingga Niko dan ribuan rakyat Subang lainnya bisa mendapatkan kesempatan pendidikan tinggi. Niko juga berterima kasih kepada Bu Atin Supriyatin, figur perempuan luar biasa di Subang. Bagaimana Niko belajar bagaimana keberpihakan terhadap perempuan, bersentuhan dengan ibu-ibu majelis taklim, bagaimana pengelolaan dulu beliau sebagai ketua DPRD Niko cukup belajar bagaimana konstelasi di DPRD. Terus juga ada Kang Beni Rudiono, figur senior PDI Perjuangan yang pada saat itu rajin turun sampai saat ini ke kampus-kampus. Sehingga itu juga
awal mula ketertarikan Niko terhadap politik termasuk terhadap PDI Perjuangan. Ya, nama-nama lain termasuk Bang Marwarar Sirait, ya, tokoh senior PDI Perjuangan yang 15 tahun ya pernah menjadi wakil Subang Majalengka Sumedang, yang hari ini Niko juga hargai keputusan politiknya. Tetapi itu juga tidak terlepas ya, memberikan peran terhadap situasi dan positioning Niko hari ini di politik. Nah, dan semua tokoh-tokoh yang lain, termasuk juga teman-teman media, ya. Dan hari ini tidak bisa dipisahkan antara peran politisi dengan peran media. Dikenalnya Niko di publik, ya, Niko bisa berkiprah di politik sampai sejauh ini itu karena kerja-kerja jurnalistik. Ya, baik memberikan masukan secara positif ataupun masukan-masukan yang mengkoreksi Niko jauh lebih baik lagi. Tapi semua itu ya sekali lagi hatur nuhun rakyat Subang, mohon doanya mudah-mudahan apa yang menjadi aspirasi Niko ini didengar dan apa yang menjadi cita-cita Kang Jimat bisa bersama-sama dengan PDI Perjuangan dan diusung oleh PDI Perjuangan itu juga bisa menjadi keputusan DPP partai. Ada hal yang perlu disampaikan ini khususnya untuk Kang Haji Jimat. Niko gimana? Kang Jimat ya, saya berdoa ya Kang Jimat sekeluarga senantiasa diberikan kesehatan. Ya, apapun yang menjadi pilihan Kang Jimat Niko sangat dukung, tetapi ya Niko sangat memohon ya. Ya kalau ini ditulis nih ada 21.187 ya suara yang terkumpul dari jaringan yang selama ini Niko kelola menginginkan kembali ya Kang Jimat menjadi Bupati Kabupaten Subang 5 tahun mendatang. Dan Niko yakin itu juga bukan hanya di jaringan Niko saja. Banyak rakyat Subang pada umumnya yang masih menghendaki Kang Jimat memimpin Subang di periode kedua. Dan wakil yang siap mendampingi. Ya, Niko secara pribadi jika diberikan penugasan oleh partai, jika Kang Jimat berkenan, ya kalau itu adalah amanat dari rakyat Subang, insya Allah Niko siap untuk mendampingi Kang Jimat. Siap. Demikian pemirsa Metro Buana dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali di segmen yang lain bersama podcast Hong Siang.